Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im wa zid ala habibina wa rasulina wa nabiyina Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kaum muslimin hadirin sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, marilah kita tidak henti-hentinya untuk memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di hari-hari yang paling mulia di dunia. Allah Subhanahu wa taala yakhluq wa yakhtar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan memilih dari sekian banyak malaikat Jibril alaihissalam sebagai rasul dari kalangan malaikat. Dari sekian ribu nabi, Allah Subhanahu wa taala pilih ulul azmi minar rusul. Jadi ada nabi yang ulul azmi, yang derajat keimanannya, ya, ketakwaannya, kedekatannya mungkin berbeda levelnya dengan nabi-nabi yang lain. Dari ulul azmi itu Allah pilih lagi yaitu Nabi Muhammad sebagai sayyidul mursalin, sayyidul anbiya wal mursalin, sebagai petingginya, pemimpinnya, punggawanya para nabi dan rasul. Pun demikian dari hari-hari yang Allah ciptakan, dari bulan-bulan Allah ciptakan 12 bulan. Inna iddatasyuhur indallah 12 syahran fi kitabillah. Dari 12 bulan Allah pilih Ramadan. Dari Ramadan itu dipilih sepertiga terakhir. Dari sepertiga terakhir dipilih malam-malam yang ganjil. Dari hari-hari yang banyak ini Allah pilih 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, kita sedang berada di hari itu. Sampai disebutkan dalam sebuah hadisnya, ma min ayyam al-amalu shalih fihinna khairun min hadhil ayyam, ay ayyamal al-ashar. Tidak ada hari-hari di dunia ini yang lebih mulia untuk beramal soleh kecuali hari-hari ini, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Walal jihadu fi sabilillah. Bagaimana kalau dibandingkan amal soleh itu dengan jihad? Kenapa bandingannya jihad? Udah nggak syak lagi kan? Kenapa bandingannya jihad? Karena jihad itu memang afdalul a'mal. Suila Nabi SAW an afdalil a'mal. Beliau ditanya tentang amalan apa yang paling afdal. Al-imanu billah, iman kepada Allah. Tsumma madza? Kemudian birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Tsumma madza? Al-jihadu fisabilillah. Sampai kalangan sahabiyah pun memandang jihad itu sebagai afdalul a'mal. Sebagaimana Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Kunna nara anal jihad afdalul a'mal. Afala nujahid?" Kita memandang kaum muslimah ini, dari istri-istri para sahabat muslimah di zaman sahabat, memandang bahwa jihad itu adalah amalan yang paling utama. Syahid fisabilillah, subhanallah ya. Dalam hadis ada pahala yang luar biasa. Apakah kita juga harus berjihad seperti kaum laki-laki? La. Tidak, kalian wahai wanita tidak wajib berjihad. Tapi ada jihad laki ta'alafi. Hajjun mabrur. Haji mabrur ini jihadnya para muslimah. Kewajiban para muslimah, bahkan jihadnya para muslimah adalah berhaji. Ya. Kemudian illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bisyai. Yang bisa menandingi amalan utama
di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah seorang yang berjihad dengan jiwa dan bawa hartanya, dia nggak kembali lagi. Siapa yang sanggup seperti ini di antara kita? Makanya sangat disayangkan ya kalau disia-siakan. Dan di antara rangkaian ibadah ya, di bulan Dzulhijjah adalah berkurban. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah, salat di sini salat Idul Adha ya. Maka dari perintah ini sebagian ulama mengatakan salat Idul Adha itu hukumnya wajib. Ya, karena asal perintahnya kalau dalam usul fikih itu apa? Al-aslu fil amri wujub, wajib itu. Tapi jumhur ulama adalah sunnah muakkadah. Tidak sampai derajat wajib. Wanhar, dan sembelihlah unta kalian atau binatang kurban kalian. Nahr itu asalnya adalah menyembelih unta. Disebutkan ya, oleh sebuah riwayat ya, bahwa Nabi SAW pernah nahr 7 onta sendiri. Beliau menyembelihnya dalam kondisi berdiri, maqulatun rijl yusra, dengan kondisi kaki kirinya itu terikat. Ya, gimana bisa mengetahui kaki onta itu kanan dan kiri? Ya, dari mana kita tahunya itu kaki kanan itu kaki kiri? Dia kan nggak bisa ngomong kan, onta itu. Kita hadapin aja, ya. Kita tatap wajahnya, ya. Yang sebelah, yang sejajar dengan yang di arah kaki atau tangan kanan kita, berarti itu apa? Kaki kiri dia. Itu ya. Jadi yang menentukan kanan dan kiri itu ya kita, gitu, manusia gitu. Jadi disembelih. Kalau menyembelih domba itu zabah, itu disembelih di pangkal apa namanya, di dekat dengan kepala. Kalau nahar yang leher dekat dengan dada, ya itu nahar. Nah ini apa? Dalil masyru'iyah, dalil disyariatkannya berkurban. Bahkan ya, dhahan Nabi SAW bi kabsyaini amlahaini aqronaini. Beliau pernah berkurban dengan kabs, dengan domba, ya, dengan domba yang bertanduk, yang gemuk, ya, berumur. Dzabahahuma biyadihi. Beliau menyembelihnya dengan tangannya sendiri. Ketika kita berkorban itu yang paling afdal adalah kita sembelih dengan tangan kita sendiri. Jadi tidak diwakilkan kalau itu kita berani. Karena ada orang-orang yang melihat darah aja apa? Sudah nervous, sudah takut dia. Baru pegang pisaunya gitu kan. Pisaunya yang pakai kertas bisa digini-giniin kan. Nah, itu. Udah takut kan? Karena makanya boleh diwakilkan. Tapi beliau ya, karena beliau seorang pemberani ya, dan itu rasa takut itu kalau tidak dilawan ya akan terus jadi rasa takut ya. Coba aja pertama ya. Jadi apa? Beliau menyembelih sendiri, wasama wa kabbara, mengucapkan basmalah dan bertakbir ya. Wa wada'a rijlahu, meletakkan kakinya ala safahihima, di apa namanya, di bagian tubuh yang dekat dengan leher, diinjak ya, biar apa? Biar tidak bergerak kemana-mana ya. Kalau bergerak kan susah disembelih itu. Nah jadi apa, ini dalil disunahkannya berkurban. Dan dari ayat tadi fasholli li rabbika wanhar, bahwa syariat berkurban ini dilaksanakan setelah sholat Idul Adha. Kan perintahnya sholat dulu baru apa? Kurban. Makanya kalau kita kurban sebelum sholat ya, maka kurbannya adalah apa namanya, daging untuk keluarga kita. Tidak dihukumi sebagai apa? Kurban. Ya boleh dimakan, tapi apa? Tidak sah kurbannya. Ada banyak sekali riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan berkurban. Hadis-hadis yang berseliweran tersebar ya. Kebanyakan hadis tersebut adalah hadisnya dari sisi sanadnya adalah lemah. Ya. Disebutkan oleh para ulama tentang riwayat-riwayat seperti apa, seorang yang ketika berkurban seluruh ini apa namanya, bulu-bulunya nanti akan dibawa dia, kemudian akan menjadi tunggangan dia di akhirat kelak.
Itu secara teori hadisnya atau hadis-hadis yang lemah ya, tapi seringkali dijadikan motivasi. Sebenarnya dengan perintah Nabi saja ya, dengan perbuatan Nabi, sunnah Nabi SAW itu sudah cukup bagi kita untuk meneladani beliau. Ya, waqad waradat ahaditsu fi fadliha. Banyak sekali hadis-hadis yang disebutkan tentang keutamaan kurban. Walakin ya, lam aqif ala haditsin wahid sahihun minha. Enggak ada satupun yang sahih. Wa qala Ibnu Al-Arabi berkata, ya, laisa fi fadlil udhiyah haditsun sahihun wa qad rawan nasu fiha ajaib lam tasih minha qauluhu innaha matayakum ilal jannah. Ya, hadis-hadis terkait dengan keutamaan ya, seperti ketika darahnya tertumpah ke bumi dia langsung diampuni. Ya, itu banyak. Memang ada hadisnya ya. Tapi menurut para ulama ahli hadis, hadis-hadis tersebut adalah derajatnya lemah, tapi bisa dijadikan motivasi. Kemudian dengan apa kita berkurban? Apakah seluruh binatang ternak ataukah binatang-binatang ternak tertentu? Karena urf atau adat kebiasaan yang disebut dengan binatang ternak itu berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Ya, kalau kita kan ada ternak ayam, benar nggak? Ada ya, ternak ayam. Terus ternak jangkrik, ada yang ternak jangkrik kan? Buat makan ikan arwana, bukan makan burung, ternak cacing ya. Tapi kalau dalam uruf syar'i bahwa bahimatul an'am itu adalah binatang-binatang ternak tertentu. Al-ibil atau badanah, al-budn ya, unta. Kemudian bakor yaitu sapi, kemudian domba ya. Kemudian juga kambing. Itu binatang-binatang yang disebutkan dalam syar'i sebagai binatang untuk berkurban. Ya, itu binatang kurban. Jadi tidak sembarang itu. Saya berkurban misalnya tadi dengan saya ternak ayam dengan ayam. Walaupun ada ya, ada asar dari Bilal radhiyallahu taala anhu ya, berkaitan dengan tadi ya, berkurban dengan ini, dengan dengan ayam. Aku tidak peduli kata beliau ya. Yang penting saya berkurban walau kana bidik, walaupun dengan ayam jago. Tapi riwayat itu riwayat yang lemah, disebutkan oleh Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla. Pendapat yang menyelisihi mayoritas ulama dan tidak perlu ditengok ya. Artinya kebanyakan sahabat, kebanyakan para ulama ya tidak mengambil pendapat itu. Syadz ya. Itu ada pasti ya. Nah, atau dari binatang yang lahir dari tadi ya, binatang-binatang ternak syar'i tadi. Dari onta, dari dari kambing, dari domba, dari sapi. Binatang blasteran. Jika induknya itu betina ya. Jadi begini misalnya ya, ada serigala kawin dengan domba ya, serigala jantan kawin dengan domba ya, misalnya begini, lalu menghasilkan anaknya namanya serigala berbulu domba. Ya, misalnya ini kan induknya domba betina, lahir dari binatang buas serigala. Nah, ini menurut sebagian ulama masih dibolehkan. Kenapa? Karena dia bagian dari induk tadi, betinanya, yaitu domba. Dan domba itu adalah binatang yang dibolehkan untuk berkurban. Tapi kalau yang tidak dari binatang yang dibolehkan berkorban, tidak boleh. Ya. Karena apa? Ya, karena dia yang ngandung ya, betinanya menyusui. Kalau burung yang mengerami, kalau dalam dunia perbinatangan kan begitu. Induk itu berperan besar dalam mendidik keturunannya. Ya, adapun pejantan ya dia hanya menaruh air aja, menyiram air, habis itu nggak tahu kemana. Coba ada burung gitu kan, bapaknya mana sih gitu kan? Kucing banyak anak gitu kan,
bapaknya kucing itu siapa, nggak pernah ada yang tahu kan. Karena dia nggak ditanya siapa bapaknya nanti, dan tidak dipanggil dengan nama bapaknya gitu. Makanya kalau ada manusia dia hanya menyiram air terus pergi, perilakunya itu seperti binatang, persis kan, persis sih begitu. Naudzubillah min dzalik. Nah, itu adalah apa? Binatang-binatang ternak. Dibolehkan juga ya, seperti jamus ya. Jamus itu adalah kerbau ya, seperti kerbau. Sebagian ulama berbeda pendapat ya. Wala yajzi fi dhahiyah illa al-an'am. Tidak dibolehkan dalam kurban kecuali binatang ternak secara syar'i tadi ya. Kemudian ya, Haka Ibnu Munzir rahimahullahu taala berkata, annahu yajuzu ayyudha ya bi baqaril wahsy. Mereka mengatakan boleh dengan sapi yang buas. Sapi buas itu apa? Bukan sapi-sapi yang liar gitu ya. Itu dibolehkan ya, masih sebangsa sapi itu. Nah, itu atau yang tadi blasteran dari binatang yang ternak tadi. Nah, ini riwayat tadi yang disebutkan oleh Ibnu Hazm ya. Waqat istadala Ibnu Hazm memperluas bahwa binatang kurban itu apa saja. Didasarkan riwayat ya, dari Bilal atau asar dari Bilal radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ya, mau bali lau dhahaitu bidikin. Aku nggak peduli ya, kalau walaupun berkorban dengan apa? Dengan dik, dengan ayam jago. Tapi itu pendapat yang apa? Yang lemah ya. Jadi yang digunakan ketika berkorban tadi adalah binatang ternak secara syar'i. Kemudian usianya berapa? Apakah bayi atau binatang kurban masih kecil-kecil boleh digunakan ini untuk berkurban, atau misalnya yang ada sakit, yang ada usianya terlalu tua banget gitu kan? Ini ada di dalam syar'i. La tazbahu illa musinnah illa ayasira alaikum fatazbahu jaz'atan minadh-dha'n. Janganlah kalian menyembelih binatang kurban kecuali musinnah. Ya. Musinnah minal ma'az malahu sanah wa dakhala fi tsaniyah. Jadi secara global, secara umum kambing itu bisa dibagi jadi dua. Dalam istilah syar'i, kambing itu ada dibagi jadi dua. Ada yang disebut dengan dha'n ya. Ada yang disebut dengan ma'iz. Kalau bahasa kita itu ada kambing domba yang bulunya putih itu ya, yang suka dibuat wool itu. Ada kambing Garut atau kambing Jawa yang biasa bulunya coklat hitam. Itu ada dua rumpun itu. Ya. Nah, kalau dalam istilah syar'i, yang jantan dari domba itu namanya kabsh. Ya, tadi yang disembelih Nabi SAW itu beliau menyembelih dengan domba jantan. Atau khoruf, jantan dari domba namanya khoruf atau kabsh. Kalau betina dari domba namanya syah atau na'jah. Ya, dalam ayat disebutkan dalam surat Shad ya, inna hadza akhi lahu tis'un wa tis'una na'jatan. Ini saudaraku punya 99 domba betina. Itu. Kalau kambing ya, ini biar nanti ketika baca-baca tentang hadis atau keterangan itu bisa membedakan apa sih kabsh, apa itu kharuf, apa itu syah, apa itu na'jah. Jadi itu istilah-istilah yang biasanya disebutkan. Kalau ma'iz ya tadi kambing Garut atau kambing Jawa kita menyebutnya, yang jantan namanya tais ya. Taisun ya. Kalau betina namanya ma'izah gitu. Ini istilah. Nah, beliau tadi menyembelih dengan kabshin. Kabshin berarti domba jantan ya, yang bertanduk tadi. Yang umurnya sudah, kalau tadi ma'az ya. Itu kalau kambing tadi ya, kambing Garut atau kambing Jawa itu umur 1 tahun masuk 2 minimal itu. Ya. Kalau sapi ya malahu sanatan wa dakhala fi tsalitsah. Yang sudah 2 tahun kemudian masuk ke umur ke 3 tahun. 3 berjalan itu. Kalau sapi ya, kalau kambing Garut tadi, kambing Jawa tadi yang 1 tahun naik
kedua tahun. Ya. Kalau musinnah dari unta itu malau khoms sinin wadakhala fis sadisah, yang sudah 5 tahun masuk ke 6 tahun. Apa sih sebenarnya hikmah dari usia-usia seperti ini, kok nggak bebas aja? Ya. Kok ditentukan ya? Biasanya binatang-binatang seperti itu kalau umurnya sudah mendekati tadi ya 1 tahun ke atas itu ya sudah layak lah gitu. Layak ya. Karena yang dibutuhkan dari berkurban itu apa? Dagingnya kan ya. Makanya ada binatang-binatang yang dihindari ketika berkurban itu. Ya. Ada binatang yang kurus, krempeng. Itu nggak boleh digunakan untuk berkurban ya. Gimana cara taunya? Ya, pegang aja ininya, tulang belakangnya gitu. Kalau keras ya, tulang semuanya itu jangan. Ya, kunna nusamin ya, kata para sahabat, dulu kita sebelum berkurban itu menggemukkan binatang-binatang kami di Madinah. Jadi sebenarnya digemukkan ya, pilih yang paling gemuk. Kemudian yang buta ya. Yang butanya jelas-jelas buta. Bukan rabun saja ya. Rabun senja, rabun pagi gitu ya, bukan. Jadi rabun itu masih jalan, dia masih bisa tahu ya. Kalau buta itu udah nasullah ya, nabrak-nabrak gitu. Ya gitu. Atau yang sakit ya, sakitnya jelas. Ya itu sebaiknya dihindari itu. Nah, ini berkaitan dengan apa? Dengan usia dari binatang tadi. Kemudian kepada siapa binatang tersebut diberikan ya, atau dibagikan ya? Disebutkan di dalam ayat ya, wa at'imu. At'imu itu berikan makan itu. Al-qani'ah wal mu'tar. Disebutkan dalam ayat itu al-qani' wal mu'tar. Apa itu al-qani'? Para mufasir menyebutkan al-qani' itu al-fakir alladzi yas'al. Itu orang-orang fakir yang dia ngelihat ada panitia menyembelih binatang kurban atau hewan kurban, lalu dia minta dong. Nah, itu lebih berhak itu. Ya, lebih berhak. Kemudian al-mu'tar alladzi ya'taridu wala yas'al. Dia deket-deket doang. Nanya-nanya doang gitu. Ini kepala ini kayaknya apa namanya, kalau dibakar enak enggak sih itu? Enak lah, kepala kambing masa nggak enak gitu. Kamu minta nggak? Nggak minta. Cuma kalau dikasih mau gitu. Jadi panitia harus punya sensitivitas tinggi gitu kan. Ada orang-orang yang apa? Orang yang berkurban ya, bukan hanya panitia. Orang yang berkurban kadang begitu. Ada orang-orang yang fakir, dia nggak minta-minta, nggak mau minta, ya, menjaga diri dari meminta-minta. Banyak seperti itu. Dan para sahabat dulu juga begitu. Ya. Ya arifunahum bisimahum la yas'alunan nasa ilhafa. Para sahabat itu fakir tapi nggak meminta-minta, ya, bersabar dengan kefakirannya. Ada mu'tar ya. Al-mu'tar itu ya tadi dia sebenarnya apa namanya nggak minta, cuma ya secara ini lisanu halihi, jadi perbuatannya, perilakunya itu sebenarnya dia apa menerjemahkannya itu sebenarnya minta gitu ya, tadi pegang-pegang gitu kan, bantuin ya gitu kan, misalnya itu kan, saya ngulitin gitu kan, atau ngobrol-ngobrol. Lah itu apa? Itu sebenarnya apa? Kode ya. Kode itu ya. Jadi itu diberikan gitu. Wat'imu al-qani wal mu'tar. Dalam ayat yang lain al-ba'is al-fakir. Nah ini lebih lagi. Al-ba'is al-fakir itu apa? Orang yang syiddatul faqr, orang yang kefakirannya itu benar-benar fakir, nggak punya penghasilan, nggak punya pekerjaan, ya. Jadi apa? Diberikan mereka, karena syariat berkurban ini adalah tujuannya berbagi. Apalagi zaman sekarang di mana kemiskinan itu angkanya semakin melonjak, ya kan? Harga-harga juga melonjak, gitu kan, naik, gitu kan. Kemudian biaya hidup semakin tinggi ya, biaya pendidikan, rumah sakit juga semakin mungkin gila-gilaan gitu kan. Nah, ini apa? Syariat berbagi ini terutama kurban itu harus menjadi apa namanya satu gerakan yang lebih digencarkan bagi kaum muslimin. Nah, sekarang permasalahan yang biasanya ditanyakan ya, sering jadi persoalan adalah bagaimana menjual daging kurban
Itu ya, bagaimana menjual, hukumnya menjual daging kurban itu. Boleh atau tidak? Nah, ayatnya begini para kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Liyashhadu manafi'a lahum. Ya, hendaknya dengan dia menyaksikan Baitullah itu mendapatkan manfaat dari berhaji atau berumrah itu. Ada banyak manfaat kan itu kan. Ketika orang berhaji itu selain ya manfaat dini ya, manfaat secara rohani, ada manfaat duniawi, orang bisa berjualan di situ ya. Bisa transaksi bisnis di situ ya. Wa yadhkurullah wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat. Hendaklah banyak mengingat Allah di hari-hari tertentu, ayyamut tasyrik. Termasuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Banyak zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Perbanyak tasbih, tahmid wa tahlil. Takbir di hari-hari ini. Ya. Apa sih pahalanya? Oh, besar sekali ya. Wa dzakirina wa dzakirat. Ya. Orang yang banyak berzikir dari kalangan laki-laki, wanita dan perempuan, a'addallahu lahum. Allah sediakan surga. Yaitu banyak yang berzikir. Kemudian alama razaqahum min bahimatil an'am ya, faqulu minha. Boleh, faqulu minha berarti apa? Dari binatang atau hewan berkurban itu kita boleh memakan dagingnya. Makanya kalau merujuk pada sunnah Nabi SAW, beliau kadang memakan, sebagian dimakan, sebagian disedekahkan, sebagian dihadiahkan. Kalau disedekahkan itu, sedekah itu identik dengan fuqara wal masakin. Kalau hadiah, boleh kepada orang kaya, boleh. Pada orang kaya, bahkan dihadiahkan kepada jazar. Jazar itu apa? Tukang jagalnya, itu boleh. Setelah diberikan upahnya. Atau disedekahkan setelah diberikan upahnya. Nabi SAW melarang ya, memberikan upah kepada jagal dari daging kurban. Ya, beliau diberikan upah dari ongkos yang lain ya. Tapi boleh diberikan daging kurban dengan cara hadiah atau sedekah. Hadiah kalau misalnya tukang itunya, tukang jagalnya itu adalah seorang yang udah kaya ya. Berikan hadiah dan dia lebih berhak karena dia yang secara langsung berinteraksi dengan penyembelihan itu ya, dia kecipratan darahnya ya, kena air kencingnya mungkin gitu ya, kena kotorannya, nah itu. Atau diberi sedekah ketika dia fakir setelah diberikan upahnya ya, karena jazar itu kan sebenarnya juga profesi kan ya, profesi yang boleh mengambil upah. Nggak setiap orang pandai menyembelih. Bahkan bukan hanya sekedar pandai, nggak setiap orang berani untuk menyembelih itu. Wa'imu al-ba'is al-fakir, berikanlah itu. Makanya dari sini tidak ada perintah untuk menjual. Bahkan ada hadis larangan-larangan menjual. Menjual apa? Daging, bahkan bukan hanya daging ya, kulitnya, kemudian jeroannya begitu. Kalau kita rinci ya, wala tabi'u al-luhumal haji wal adhahi. Ini hadis dari riwayat Imam Ahmad, sanadnya lemah ya, tapi dijadikan sandaran berpikir atau ijtihad oleh para ulama ya. Janganlah kalian menjual daging dari haji, dari ketika seorang itu berhaji, dia tamato kan, dia menyembelih tadi ya, binatang kurban juga. Kemudian binatang-binatang kurban, fakulu wa tasaddaqu wastamta'u, makan, sedekahkan dan nikmatilah ya, bijuludiha, dengan julutnya, dengan kulit-kulitnya, wala tabi'uha, jangan kau jual, wa in at'amtum min lahmiha fakulu in syi'tum. Ini apa? Larangan ya. Larangan menjual ya. Lalu bagaimana dengan mereka yang mendapatkan daging kurban banyak? Banyak yang kurban. Wah, hampir setiap keluarga berkurban gitu. Lalu orang fakir atau miskin tadi dapat dari misalnya dia tinggal di situ, setiap rumah ngasih dia. Kulkasnya full, bahkan kulkas yang berdiri ya, kulkas yang itu full. Boleh nggak dia menjualnya? Ya.
boleh nggak dia menjualnya? Jika dia bukan pekurban, ya orang yang berkurban, maka dia boleh menjual itu, karena itu hak milik dia. Karena itu apa? Hak milik dia sudah jadi itu, sudah menjadi kepemilikannya sudah berubah tadi. Tapi bagi orang yang berkurban tidak boleh menjualnya, karena tujuan syariat berkurban itu bukan untuk mendapatkan uang, tapi untuk berbagi daging. Nah, gitu. Kenapa kok daging? Ya tidak setiap orang itu bisa menikmati daging. Ada orang yang ingin memakan daging sapi atau kambing, itu harus nunggu tahun depan kurban kapan ya itu, baru itu ya. Ada yang begitu untuk menikmati itu, makanya apa? Berbagi itu. Jadi di sini disebutkan ya, wa amal fuqara fa'ala dhahi an yadfa ilaihim minha lahman. Dianjurkan memberikannya itu berupa ada apa? Ini ya, daging yang masih mentah, lahman. Wala yad'uhum li aklihi matbukhan. Tidak diberikan dalam bentuk sudah matang sebagus-bagusnya. Kenapa ya? Karena boleh jadi dia nggak suka kalau dimasak apa rendang, dimasak sate, dia nggak suka, dia pinginnya sate. Kalau udah jadi rendang mau di sate kan rendang sate nanti namanya. Nggak jelas rasanya mungkin gitu ya. Udah kenikmatannya berkurang gitu. Li'anna haqqahum fi tamallukihi duna aklihi, karena dia berhak memiliki, bukan sekedar makan. Liyasna'u bihi ma ahabbu, terserah mau dimasak apa yang dia senangi. Fa idza dafa'ahu ilaihi matbukhan lam yajzi hatta ya'khudhuhu na'iyan kama la yajuz an tadfa ilaihim zakatul fitr makhbuzan. Seperti halnya zakat itu, kalau diberikan zakat fitr, kalau diberikan dalam bentuk nasi yang sudah matang, ya enggak sah gitu kan. Karena ya begitu perintahnya. Begitu juga apa? Ketika binatang kurban, beda dengan akikah ya. Fa idza akhaduhu lahman jaza lahum bai'uhu. Ketika sudah diberikan, maka dia boleh untuk apa? Menjual daging yang dia miliki. Ya, misalnya dia dapat 30 kepala kambing, nggak ada yang mau, nggak bisa mengolahnya, udah kasih saya, akan olah menjadi kepala kambing crispy. Nah, misalnya gitu kan, ya dijual, boleh dijual sama dia, karena dia mendapatkannya itu apa? Dari hibah atau dari hadiah atau dari sedekah tadi. Nah, tadi para ikhwah sekalian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama memberikan keringanan menjual kulit. Ya, ini disebutkan oleh apa namanya? Wa rakhasa Al-Hasan wan Nakhai, Imam Nakhai dan Imam Hasan. Fil jilid an yabi'ahu wa yashtari bihi ghirbal min khal wa alatul bait. Diberikan apa? Diberikan alat-alat yang menunjang untuk kurban tadi. Sebagian ulama mengatakan diberikan untuk menunjang itu kurban, walaupun yang afdal tidak diberikan. Tapi yang ini ya namanya juga fikih kan, banyak pendapat, maka jangan heran kalau berbeda pendapat dalam masalah fikih. Seorang syekh mengatakan laisa bifaqihin man la ya'rifu khilaf. Orang itu tidak sebut dengan ahli fikih kalau dia nggak memahami perbedaan pendapat dalam fikih. Dan ini masalah yang dibolehkan. Ya. Yang jelas jangan sampai berbeda pendapat fikih ini kemudian berselisih dalam berukhuwah, ya, dalam persatuan umat Islam. Wa qala Abu Hanifah yabi'u ma syaa minha yatasaddaq bi thamanihi. Abu Hanifah lebih luas lagi. Boleh dijual kalau misalnya dibutuhkan. Dan hasilnya disedekahkan, bukan untuk itu. Tapi pendapat yang kuat tadi tidak ya. Sebaiknya jangan dijual kalau tidak ini ya. Kalau tidak ini dimanfaatkan. Wa kana 'alqamah wa masrub yatbaghani jilda udhiyatihima. Jadi Masrub dan Alqamah, seorang tabi'in yang mulia ini rahimahumullah, beliau itu memanfaatkan ini kulitnya dengan cara disamak, dimanfaatkan disamak ya, dijilid untuk wayusallian ya alaihi, digunakan sebagai sajadah untuk sholat. Ya boleh dipakai buat jaket, buat tas, buat peralatan segala macam. Ini dibolehkan ya. Nah ini terkait tentang apa fikih kurban tentu sangat
sangat panjang lagi ya kalau kita perdalam setelah rinciannya ya. Waktu menyembelihnya ya setelah sholat ya sampai akhir ayam tasyrik, sampai akhir hari tasyrik itu. Kalau sudah lewat ya tidak disebut dengan kurban, atau sebelum sholat Idul Adha tidak disebut dengan daging kurban juga. Makanya perhatikan itu, apalagi saat ini kan ada terjadi perbedaan pendapat tentang hari raya. Kalau tahun ini apakah hari Sabtu atau hari Ahad ya. Ya masing-masing bisa berpegang dengan pendapatnya sendiri ya. Yang jelas ya tadi ya saling menghormati. Ya saling menghormati ya, tidak usah diperselisihkan secara runcing sehingga menimbulkan perselisihan di kalangan masyarakat muslim sendiri ya, sehingga mengurangi hakikat dan makna dari ibadah berkurban itu sendiri. Nah ini kaum muslimin sekali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa disampaikan singkat terkait fikih dari berkurban. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.